Ya, ini kelangenan ini kelangenan sudah mendoro maka yang namanya sudah mendoro. Gel gel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu diberi kenikmatan dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Selamat datang Wan di Cukreng untuk mengajak sinau bareng tentang burung perkutut lokal alam. Oke kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi kawero apa ya, berbagi pengetahuan sedikit. Gini kawan-kawan, saya diperhatikan setiap lihat media sosial lain atau lewat komen-komen yang lain di Facebook atau di mana, itu kan kawan pemula itu masih banyak yang belum paham atau belum tahu tentang istilah yang diperkutut lokal alam gitu kan kawan. Contohnya kayak katuranggan, terus ilmu titen, terus yang dibilang istilah pakem, tangguh, selaras, terus kelangenan. Nah itu kawan-kawan. Jadi istilah-istilah gitu sebetulnya kan dari bahasa Jawa kuno atau Jawa sekarang masih bisa. Itu kan dari istilah perkutut, dari asal usul dari Jawa kuno, Jawa dulu kan gitu. Jadi itu istilah dari sesepuh dulu, nah gitu. Jadi yang sekarang itu untuk yang di luar Jawa atau yang itu masih belum paham. Gitu kan kawan. Jadi saya di sini mau berbagi atau gimana ya, berbagi dikit lah tentang istilah-istilah di burung perkutut lokal alam. Gini, kayak dari pertama itu istilah katuranggan. Nah, katuranggan kan sudah berkali-kali dijabarkan atau dibahas untuk kawan-kawan sesepuh atau yang sudah berpengalaman tentang burung perkutut lokal alam, sudah banyak yang menjabarkan, dan di sini juga saya juga mau menjabarkan dikit untuk intinya aja. Kalau untuk penjabaran itu panjang. Jadi gini kan kawan, untuk katuranggan, perkutut berkaturanggan atau berkutut katuranggan. Kalau katuranggan itu kan istilah Jawa, jadi bahasa Jawa. Katur itu matur atau penyampaian. Nah, untuk penyampaian, atau kalau kita itu berkata itu matur, katur ranggan, atau rogo itu badan, atau kalau bahasa Jawanya yang umumnya itu kan awak, badan. Katuranggan itu istilahnya penyampaian lewat badan atau istilah anggota tubuh
termasuk juga tingkah lakunya. Nah, kalau untuk bahasa bahasa gampangannya kita itu menyampaikan atau penyampaian lewat bahasa tubuh. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi istilah yang dibilang itu ilmu titen. Nah, ilmu titen itu ilmu pengamatan. Jadi ilmu titen itu pengamatan. Kalau gampangannya itu, kalau sekarang itu bahasanya yang gampang dimengerti itu ilmu titen itu mengamati. Jadi ambil contoh untuk mengamati salah satu burung yang tingkah lakunya begini, terus ciri di tubuhnya itu ada apa, misalkan bulu putih bulu apa. Nah, itu diteliti atau diamati dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Nah, dari tahun ke tahun itu bagaimana untuk tingkah lakunya. Kalau ibaratkan burungnya itu tidur di cepuk, nah itu tuh diamati terus, dari hari ke hari kok masih dicepuk, terus dari minggu masih dicepuk, nah setahun 2 tahun kok masih tepuk. Nah, itu yang dinamakan itu pengamatan, atau kalau di bahasa Jawanya itu titen. Nah, dititeni, diamati, dibilangnya ilmu titen. Nah, itu. Terus yang dibilangnya lagi itu pakem. Nah, ada kan di istilah perkutut itu pakem. Kalau pakem itu ya tuh, jadi hasil dari pengamatan terus ditulis, dibikin buku. Nah, kalau gampangnya gitu, dibikin buku biar jadi pakem. Nah, intinya gitu. Jadi hasil dari pengamatan, pakem itu hasil dari pengamatan. Kalau sudah jadi udah pasti, nah itu langsung jadi pakem, karena sudah ditulis biar enggak lupa, dibikin buku. Nah, kan gitu, gampangnya gitu ngomongnya. Kalau bahasanya susah, jadi intinya begitu. Jadi ini namanya tuh pakem, biar nggak lupa, jadi pakem. Terus apalagi ya, pakem, tangguh. Nah, itu kan ada tuh istilah tangguh. Nah, kalau tangguh itu asal usul dari burung tersebut. Kalau itu kan selain burung perkutut kan, kalau bukan pusaka. Nanti pusaka itu asal usul membuatnya, atau asal usul dari pusaka tersebut. Nah, ciri-ciri bisa buat dari ciri-ciri asal usul kan, asal usul burung tersebut. Nah, misalkan kayak tangguh Majapahit, terus tangguh Pajajaran, tangguh Demak, tangguh Pajang, tangguh Mataram, tangguh Sedayu, tangguh Bali. Nah, kayak gitu. Jadi asal usulnya itu juga ada ciri-ciri tersendiri. Itu bahasa lain kali ya kawan-kawan, soalnya panjang, makan durasi panjang. Nah, itu tangguh itu asal usul burung tersebut, daerah-daerahnya. Terus selaras. Nah, kan ada tuh selaras. Itu yang banyak yang ditanyakan, itu kok selaras itu apa? Burung kok harus selaras sama pemiliknya, atau yang rawatnya itu harus selaras. Nah, kayak gitu. Selaras itu istilahnya itu apa ya, kalau biar selaras sama orang yang meliharanya. Nah, itu kalau selaras itu suatu hubungan baik yang menciptakan ketentraman lahir dan batin. Nah, kayak gitu, antara burung dan yang memeliharanya. Nah, jadi ibaratkan gampangnya contohnya atau misalkan burung perkutut itu ini nanti ada hubungannya sama yang namanya katuranggan tadi. Jadi kalau selaras itu hubungan, istilahnya interaksinya sama pemiliknya atau ndoronya. Nah, itu menjalin
kayak hubungan batin. Nah, hubungan batin dari burung dan ke ndoronya atau pemiliknya atau perawatnya. Nah, kayak gitu kan kawan, itu yang namanya selaras. Jadi intinya itu selaras itu yang suatu hubungan baik yang menciptakan ketentraman lahir dan batin antara burung dan pemeliharanya atau tuannya, boleh dibilang ndoronya. Yang dibilang selaras itu kayak burungnya sesuai sama sifat atau karakter pemiliknya atau ndoronya. Nah, itu namanya selaras. Jadi burungnya itu selaras itu sama ndoronya, sifatnya, karakternya itu sama. Nah, hampir sama. Nah, kayak gitu, kurang lebihnya sedikit kayak gitu. Itu kawan-kawan. Terus apalagi ya, selaras, terus kelangenan. Nah, kelangenan, ada lagi kelangenan. Kalau kelangenan itu boleh dibilang itu peliharaan. Nah, peliharaan atau kesukaan, peliharaan atau kesukaan atau kesenangan atau kecintaan. Jadi ibaratkan kayak kecintaan yang menghasilkan rasa damai. Jadi kayak semacam punya burung perkutut yang benar-benar disayangi, atau ini burung ini emang benar-benar yang disayangi, yang kalau setiap ngelihat burungnya atau interaksinya itu pokoknya burungnya itu yang paling disenengin lah. Nah, kayak gitu, disenengin. Karena apa? Karena setiap ngelihat burungnya, burung perkututnya itu hati seneng atau jadi damai. Nah, kayak gitu, itu namanya kelangenan. Atau enggak cuman burung, apa aja juga, apa yang dibilangnya itu barang juga bisa itu, atau hewan lain. Kelangenan itu peliharaan tapi yang disayangin, atau peliharaan yang tidak mungkin dilepas kemana aja. Berarti kan kayak ada yang pengen, wah itu peliharaan saya, kesayangan saya, nggak bakal saya kemana-kemanain. Nah, kalau ada yang mau memaharin, waduh jangan, ini mah punya kelangenan saya. Nah, kan kayak gitu ibaratkan contohnya. Gitu kan kawan. Penjabaran untuk berbagi, itu namanya istilah-istilah katuranggan, istilah-istilah dari burung perkutut itu kayak katuranggan, ilmu titen, selaras, terus kelangenan, pakem atau tangguh. Nah, kayak gitu, kayak kelangenan gitu ya. Nah, ini kelangenan, kelangenan sudah mendoro, kan yang namanya sudah mendoro. Oke kawan-kawan, mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan ini aja dulu untuk berbagi sedikit wawasan tentang burung perkutut. Kalau ada yang kurang mohon ditambahin, kalau yang salah ya mohon dikoreksi. Untuk kawan-kawan, mari kita belajar bareng untuk membantu kawan-kawan pemula yang ingin menguri-uri kabudayaan maupun memelihara burung perkutut. Oke kawan-kawan, saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada kekeliruan atau jadi yang kata-kata saya mohon maaf. Kalau ada yang ditambahin mohon ditambahin untuk kawan-kawan. Untuk koreksinya, untuk sesepuh suhu yang lebih berpengalaman lagi, mohon koreksinya. Oke kawan-kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.